Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang Monera, Protista, dan Fungi. Masih bersama Ibu Nurti Silaratasari. Kita kenal lebih jauh yuk tentang kingdom ini. Dan jangan lupa silakan subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya ya. Oke, kita lihat dulu gambar ini. Tahukah kamu apa ini? Ya, ini ternyata adalah potret kehidupan dalam setetes air laut yang diperbesar sebanyak 25 kali oleh seorang fotografer bernama David Lisweger yang mengungkap seluruh ekosistem berupa larva, kepiting, diatom, bakteri, telur ikan, zooplankton, bahkan cacing. Bayangkan, ini hanya dari setetes air laut. Artinya, banyak organisme-organisme yang sangat kecil yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Nah, mencengangkan ya. Ternyata, banyak sekali makhluk kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Tetapi ada dan banyak sekali jenisnya. Nah, hari ini kita akan mengenal beberapa jenis dari mereka dari 3 kingdom saja. Dimulai dari yang paling sederhana. Yuk, mari. Yang pertama adalah kingdom Monera. Ini adalah kingdom yang paling sederhana. Ya, kita kenal dulu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri Monera adalah yang pertama itu adalah uniseluler atau kita sebut sebagai bersel satu. Tentu tidak dapat kita lihat langsung, harus menggunakan mikroskop. Kedua adalah prokaryotik. Ini adalah sel atau organisme yang tidak memiliki membran inti sel, dan ini adalah satu-satunya kingdom yang bersifat prokaryotik. Bentuk selnya bervariasi, ada yang batang atau basil, ada yang bulat atau fokus, dan juga spiral. Dan dia juga sudah memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan. Selanjutnya, karena dia prokaryotik tidak memiliki membran inti sel, maka dia tidak berorganel. Jadi dia hanya ada DNA atau RNA dan ribosom. Perhatikan dua ciri-ciri ini. Ini adalah ciri-ciri utamanya. Jangan sampai kelupa, ya. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya adalah ini hanya beberapa yang terkenal ya, karena sebetulnya sangat banyak, hanya kita ungkapkan beberapa saja. Yang pertama adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah penyebab penyakit TBC. Selanjutnya ada Salmonella typhi. Ini adalah penyebab demam tifoid atau kita kenal sebagai tipes. Selanjutnya ada Lactobacillus casei. Ini adalah bakteri baik di dalam usus. Selanjutnya ada Streptococcus thermophilus yang merupakan bakteri baik dalam pembuatan keju dan yogurt. Yang terakhir contohnya adalah Escherichia coli. Ini adalah penyebab sakit perut dan diare. Jadi, di antara semua organisme ini ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan, dan semuanya tidak dapat kita lihat langsung karena dia bersel satu. Selanjutnya kita masuk ke kingdom yang kedua. Ini adalah Protista. Protista ini adalah kingdom organisme yang mirip hewan, tumbuhan, dan jamur. Tapi bukan hewan, bukan tumbuhan, maupun jamur. Ciri-cirinya adalah yang pertama dia bersel satu, maka kita sebut sebagai uniseluler. Tapi ada juga yang bersel banyak, maka kita sebut sebagai multiseluler. Yang kedua, dia adalah eukaryotik, memiliki membran inti sel. Jadi, dia sudah setingkat lebih canggih dibandingkan Monera. Selanjutnya, habitatnya umumnya di tempat lembab. Dan yang keempat adalah bersifat motil atau memiliki alat gerak, yaitu flagel, bulu cambuk, silia, rambut getar, ataupun pseudopodia atau kaki semut. Perhatikan dua ciri-ciri ini. Ini adalah
ciri-ciri utamanya. Jadi, jangan sampai terlupa. Jenisnya kita mengenal ada 3. Yang pertama adalah protozoa yang merupakan protista mirip hewan. Selanjutnya ada algae, ini adalah protista mirip tumbuhan. Dan yang terakhir adalah Myxomycophyta, ini adalah protista yang mirip jamur. Contohnya, Plasmodium falciparum, ini adalah penyebab penyakit malaria. Lalu ada Chlorella sp, ini adalah superfood untuk meningkatkan imun tubuh. Selanjutnya adalah Phytophthora infestans, ini adalah penyebab busuk pada daun ketang dan tomat. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Ini adalah kingdom terakhir yang kita bahas hari ini. Kingdom ini adalah fungi atau jamur. Ini adalah kingdom organisme yang mirip tumbuhan tetapi tidak bisa berfotosintesis. Sehingga dia dipisahkan menjadi satu kingdom yang berbeda dari tumbuhan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia multiseluler, yaitu bersel banyak. Tapi ada juga yang uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, tentu saja dia eukariotik karena dia memiliki membran inti sel. Yang ketiga, dia adalah heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis karena dia tidak memiliki klorofil. Selanjutnya, tubuhnya berbentuk hifa. Ini adalah struktur bentuk seperti tabung yang bila berkumpul berbentuk miselium. Habitatnya biasanya di tempat lembab. Dan yang terakhir, dia adalah parasit. Umumnya merugikan organisme lain, tapi ada juga yang saprofit, yaitu mengambil makanan dari organisme yang sudah mati. Jenisnya ada beberapa. Yang pertama adalah Zygomycotina. Ini umumnya tersusun dari benang-benang hifa yang terbentuk dengan sekat melintang. Selanjutnya, Ascomycotin. Mampu menghasilkan spora ascus atau ascospora. Lalu ada Basidiomycota. Dia berukuran besar, umumnya bentuk tubuh hampir sama seperti payung. Dan yang terakhir adalah Deuteromycota. Ini adalah jamur yang belum diketahui perkembangbiakannya. Contohnya, banyak ya, tapi ini hanya beberapa. Ada Rhizopus oryzae, ini adalah jamur tempe. Rhizopus stolonifer, ini adalah jamur roti yang sudah membusuk. Pleurotus ostreatus, jamur tiram. Auricularia auricula, jamur kuping. Volvariella forfacea, jamur merang. Malassezia furfur, jamur panu. Dan Dermatophyta, ini adalah jamur kuku, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Seperti biasa, semua organisme ada yang bermanfaat dan juga ada yang merugikan. Kesimpulan hari ini di antara 3 kingdom yang sudah kita pelajari, yang pertama, organisme itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah yang selnya prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Dan satu-satunya kingdom yang prokariotik itu adalah Monera. Selanjutnya, ada juga yang eukariotik. Eukariotik ini adalah yang selnya sudah memiliki membran inti. Dan kita bagi lagi, ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Kalau multiseluler itu banyak sel, uniseluler itu satu sel. Yang satu sel kita mengenal ada protista. Yang multiseluler atau banyak sel kita mengenal ada fungi atau jamur. Walaupun pada protista dan fungi ini juga ada uniseluler dan multiseluler. Oke, sampai bertemu lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan like,
komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.